Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 617 Linke Real Estate. Semua lemari obat pecah berserakan, obat-obatan di dalamnya, yang mahal dirampas pergi, dan yang murah ditumpahkan dengan sembarang, sungguh situasi yang memprihatinkan. Melihat situasi itu, raut wajah Thomas langsung menjadi suram. Pusat medis Siwan adalah hasil jerih payah mereka, kini malah dirusak oleh orang, timbul api-api amarah dalam hati. Minggir! Sebuah teriakan keras membuat orang-orang terkejut, segera membukakan jalan untuknya. Thomas Kin keluar dari kerumunan, membuat Imelda dan lainnya sangat gembira. Kak Thomas. Baguslah jika kamu baik-baik saja. Thomas mengangguk, berbalik badan melihat beberapa orang yang sedang mengamuk-amuk, berkata dingin. Siapa yang menyuruh kalian datang membongkar pusat medis ini? Seorang laki-laki melangkah maju, memegang sebuah palu di satu tangan sambil berkata. Aku adalah ketua dari tim bongkar ini, namaku Kinan Wu. Kami berasal dari Linke Real Estate, bangunan ini akan menjadi milik perusahaan kami. Thomas tertawa dingin mendengarnya. Linke Real Estate. Ini adalah bangunan yang aku beli dengan pembayaran lunas, atas dasar apa kalian mengambilnya? Kinan terdiam sesaat, setelah itu terlintas ekspresi sinis pada wajahnya. Memangnya kamu bilang lunas artinya pasti lunas? Apakah kamu memiliki bukti? Aku beritahu kalian, jangan hadang aku. Jika tidak, aku tidak akan tanggung jawab jika kamu sampai terluka. Selesai berkata, Kinan pun mengayunkan palu, membuat orang-orang ketakutan. Palu itu melintasi mata Thomas. Namun ekspresi wajahnya tidak berubah sedikitpun, tiba-tiba menjulurkan tangan menangkap palu itu, dan membengkokkannya dengan kuat, palu sebesar lengan manusia itu langsung patah menjadi dua bagian. Kali ini, semua mata terbelalak menatap kejadian di depan. Thomas membuangnya ke lantai, terdengar bunyi kuang, yang nyaring, orang-orang di sekitar segera mundur setengah langkah. Ini terlalu luar biasa deh, palu sebesar itu, patah hanya dengan menggunakan tangan. Terutama Kinan Wu, wajahnya memucat, tidak menyangka bisa bertemu dengan orang sekuat itu. Kamu jangan sembarangan, kami ini orang-orang dari Linke Real Estate. Thomas tertawa dingin, berkata. Linke Real Estate ya? Aku penasaran sekali. Ini adalah bangunan yang aku lunaskan secara langsung, atas dasar apa Linke Real Estate mengambilnya dariku. Selesai berkata, Thomas pun menelepon Selika He. Setelah mendengar masalah itu, Selika He marah besar. Meski Linke Real Estate adalah sebuah perusahaan properti yang berdiri sendiri. Namun saham mereka dikendalikan oleh Real Estate keluarga He, itu artinya, meski mereka tidak satu bos, tetapi masih saja menjadi bagian dari manajemen Selika He. Besar sekali nyali mereka, saudara senior mohon tunggu sebentar, sekarang juga akan aku selesaikan. Jika masalah lain, mungkin saja Selis tidak akan semarah ini. Tetapi kini yang terlibat masalah adalah pusat medis milik saudara senior, lebih tepatnya pusat medis Siwan, itu adalah lambang dari ajaran guru sekaligus sumber ekonominya. Pusat medis milik guru, malah dirusak orang. Apakah orang-orang itu sudah bosan hidup? Selis He segera langsung menelepon Direktur Linke Real Estate. Halo CEO He, ada perintah apa? Hei Margalin, apakah kamu sudah bosan bekerja? Mendengar kalimat itu, Direktur Linke Real Estate, Wilbert Lin terkejut setengah mati. Biasanya Selis He sangat jarang memarahi orang, kini dia berkata kasar, pasti telah terjadi masalah besar. CEO He, ada masalah apa? Anda tenang dulu, katakan pelan-pelan. Mendengar perkataan Selis, Wilbert Lin mengerutkan kening, juga menahan emosi dalam diri. Baik, aku tahu, sekarang juga aku akan mengurusinya, tenang, aku pasti memberikan jawaban yang memuaskan. Orang-orang itu sungguh cari mati, siapapun boleh mereka tantang, kenapa harus tamu terhormat CEO He? Perusahaan properti mereka di kota Donghai memang sangat hebat, tetapi kenapa malah sama sekali tidak berhati-hati?
Jika bukan karena bantuan dan dukungan Selis, sesungguhnya mereka bukanlah apa-apa. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 618 sembarang bicara. Tadinya Wilbert Lin harus menghadiri sebuah rapat. Begitu mendengar masalah itu terjadi, rapat tidak jadi dihadiri, membuat para pimpinan menunggu di dalam ruangan, dirinya pun segera memanggil supir untuk menuju ke jalan tabib. Dengan sangat cepat, Wilbert Lin pun tiba di jalan tabib, terdengar bunyi klakson, semua orang membukakan jalan, karena mereka mengenal jelas mobil itu, tak lain adalah mobil direktur perusahaan Lin Ke Real Estate. Kinan Wu tersenyum dingin, kali ini pimpinan telah datang, dia pun merasa semakin berani. Membongkar pusat medis Siwan adalah tugas dari Direktur Su. Direktur Su memiliki hubungan yang sangat baik dengan perusahaan Lin Ke Real Estate, dan mereka tidak mungkin menyinggung perasaan Direktur Su hanya karena sebuah pusat medis kecil. Setelah Wilbert Lin turun dari mobil, Kinan Wu sedikit merasa terkejut, awalnya mengira yang datang adalah seorang manajer, atau wakil direktur, tak disangka malah Direktur Lin datang secara langsung. Direktur Lin, aku adalah Kinan Wu dari Departemen Teknik, Anda boleh memanggilku Xiao Wu. Wilbert berkata dengan wajah suram. Jadi kamu yang membongkar paksa tempat ini. Kinan mengangguk, menjawab. Benar, Direktur Wu, kata Direktur Su, harus. Iya. Tanpa menunggunya selesai bicara, sebuah tamparan dari Wilbert Lin mendarat di wajah Kinan Wu. Direktur Su. Sebenarnya kamu bagian dari perusahaan Lin Ke Real Estate, atau perusahaan besar Su. Kinan Wu memegang wajah yang sakit karena ditampar. Direktur Lin. Bukankah kita memiliki hubungan yang sangat dekat dengan keluarga Su? Bukankah Direktur Su sahabat baik Anda? Sembarang bicara. Wilbert Lin membalikkan telapak tangan langsung menamparnya lagi. Wilbert kesal sekali, kedua mata melotot besar, sesungguhnya hubungannya dengan keluarga Su hanya biasa-biasa saja. Hanya menjalin hubungan persaudaraan secara formalitas, kini keluarga Su malah tidak sadar diri, berani-beraninya main tangan dengan real estate keluarga He, mereka benar-benar cari mati. Jika keluarga Su memang ingin cari mati, maka lebih baik jangan libatkan dirinya. Pemilik bangunan sudah membayar lunas, ada hak apa kamu membongkarnya? Orang-orang sepertimu tidak pantas ada di dalam perusahaanku, kamu dipecat, cepat bawa anak buah kamu, pergi dari tempat ini. Raut wajah Kinan berubah drastis. Direktur Lin. Direktur Lin, aku telah salah, mohon jangan pecat aku, Direktur Lin. Wilbert Lin tentu saja tidak akan memberikan satupun kesempatan padanya. Orang dengan jabatan sekecil dia, hampir membuatnya terlibat masalah dengan Selika He, jika CEO He marah padanya, keadaan akan sangat sulit diselamatkan. Tuan Qin, aku adalah Wilbert Lin, direktur dari perusahaan Lin Ke Real Estate. Ini kartu namaku, mohon maaf atas kejadian hari ini, kelak jika ada perintah apa, cukup Anda sampaikan padaku. Anda tenang saja, beri aku waktu 5 hari, tidak, 3 hari, aku pasti akan memperbaiki pusat medis ini, pasti akan jauh lebih mewah dari sebelumnya. Thomas Qin mengangguk, sikap Wilbert cukup memuaskan, meski semua sudah terjadi, tetapi setidaknya sudah ditanggapi dengan baik. Kali ini jika Thomas Qin tidak pulang, mungkin saja akan terjadi goncangan besar di kota Donghai. Denny Zheng, Noel Kong dan Imelda Ye masih merasa tidak tenang. Selama pusat medis tidak dibuka, mereka pun tidak memiliki kesibukan, akhirnya menjaga pekerjaan di sana, sedangkan Imelda pergi membeli obat-obatan yang tidak cukup. Thomas Qin mengemudi sendiri, kembali ke Green Plum Manor. Telah terjadi masalah yang melibatnya dirinya, mungkin saja keamanan Green Plum Manor ikut terancam. Sebelumnya real estate keluarga He telah dibuat kacau dan berantakan, Green Plum Manor itu pun tidak terlalu terawat lagi. Tiba di depan pintu, beberapa satpam menghadang Thomas Qin. Ini adalah wilayah pribadi, tidak boleh masuk. Thomas Qin tersenyum dingin. Bahkan satpam pun telah diganti. Cepat sekali gerakannya, dulunya satpam-satpam di sana mengenali Thomas, tetapi kini, beberapa wajah baru itu hanya mengenali majikannya, lainnya sama sekali tidak dikenal. Merasa sangat penasaran, Thomas Qin ingin sekali tahu siapa yang tinggal di sana. Aku teman majikan kalian, cepat sampaikan padanya. Bersambung. Titik.